Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Saya secara pribadi sangat senang sekali bisa tetap menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami berkati supaya firman-Mu hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Saudara bisa siapkan Alkitab saudara. Mazmur 73 ayat 1 sampai 28. Tetapi kali ini saya hanya akan membaca ayat yang ke-23 saja. Ayat 23 berkata begini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan pegang tangan kananku. Saudara, kalimat ini mungkin pernah terucap dari kita. Dan mungkin kalimat ini juga sering kita dengar. Tuhan pegang tangan kananku. Apalagi saudara, di dalam setiap pergumulan, dengan penuh keyakinan, dengan penuh harapan, dengan penuh permohonan, kita berkata, Tuhan pegang tangan kananku. Saudara, satu hal yang perlu kita pahami, kita sadari, bahwa orang-orang percaya atau menjadi orang-orang percaya bukan berarti dibebaskan atau bebas dari pergumulan hidup. Bukan berarti hidup akan menjadi lancar, selalu baik, selalu lancar, selalu sehat, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena pada kenyataannya saudara, kita juga mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sama seperti dialami oleh orang-orang lain pada umumnya. Bahkan saudara sekalian, ada orang-orang percaya yang merasa memikul beban pergumulan yang jauh lebih berat daripada orang-orang lain pada umumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Mazmur 73, yaitu Asaf, dia mengalami pergumulan hidup yang berat. Dia mengalami banyak penderitaan, banyak mengalami kesedihan, tekanan di dalam batinnya. Bahkan Alkitab mengatakan setiap hari, sepanjang hari dia merasa kena tulah, kena hukum setiap pagi. Di dalam ayat 14 saudara bisa baca itu. Tetapi saudara, ketika dia melihat kehidupan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, yang hidupnya tidak takut akan Tuhan, justru jauh lebih baik, justru jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Dan ketika dia membandingkan dengan kehidupannya, kehidupan dirinya yang hidup takut Tuhan, dekat Tuhan, justru banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami pergumulan. Maka pada satu titik dia sampai kemudian berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tidak bersalah. Mazmur 73 ayat 13. Di dalam saat yang begitu menderita itu, Asaf sampai mengeluarkan kalimat seperti itu. Karena dia melihat sebuah kenyataan yang tidak seimbang menurut dirinya, saudara. Orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang hidupnya sembarangan, yang melanggar firman Tuhan, hidupnya terlihat lebih nyaman dan lain sebagainya. Tetapi dirinya justru dia mengalami penderitaan. Saudara, apa yang dialami Asaf mungkin juga pernah kita alami dan rasakan di masa kini, saudara. Hal yang paling jelas bisa kita lihat dan rasakan adalah dampak dari COVID-19. Yang bukan saja
dirasakan dampaknya oleh orang-orang tertentu, oleh orang-orang golongan tertentu saja. Tetapi juga dialami oleh orang-orang yang termasuk juga di dalamnya adalah orang-orang yang percaya. Bahkan COVID-19 telah menyerang teman-teman hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan, yang begitu sayang dan cinta sama Tuhan. Mereka banyak juga yang dipanggil oleh Tuhan karena COVID-19. Saudara, mungkin di dalam kondisi seperti ini kemudian ada orang-orang yang berkata, buat apa lagi berharap dengan Tuhan? Buat apa lagi untuk mengandalkan Tuhan? Untuk apa lagi dia berdoa? Untuk apa lagi kita percaya kepada Alkitab? Toh semuanya sama. Tidak ada perubahan, tidak ada pemulihan dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya. Tetapi kita sendirilah yang sering merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Kitalah sendiri yang merasa bahwa kita sendirian, tidak ada teman, tidak ada saudara. Kitalah yang merasa tidak dipedulikan. Padahal Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya juga mau mengatakan kepada saudara bahwa kasih Tuhan, kasih Yesus, pemeliharaan Allah, kesetiaan Allah, kebaikan Tuhan tidak bisa kita nilai dan diukur berdasarkan pada kondisi baik atau buruknya secara jasmani dari seseorang. Saudara, ketika kehidupan seseorang terlihat nyaman, terlihat baik, tidak selalu menjadi ukuran dan tolak ukur. Tidak selalu menjadi pertanda bahwa orang itu sedang hidup berjalan dengan Tuhan atau diperkenan oleh Tuhan. Demikian pula orang-orang percaya yang hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tidak serta-merta kehidupannya langsung berubah menjadi sukses, menjadi baik, menjadi lancar, bisnis semua oke dan lain sebagainya, menjadi lebih kaya dan lain sebagainya. Tetapi saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, hidupnya akan menjadi semakin diubah, semakin serupa dengan Kristus. Saudara, Asaf telah berhasil melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya. Dia telah berhasil melewati pergumulan iman yang harus ia hadapi. Semua itu bukan karena kekuatan Asaf, tetapi semua itu bisa Asaf lalui karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus-menerus menopang hidup Asaf, sehingga dia bisa menjadi pemenang di dalam pertandingan iman itu. Ia menang karena Tuhan memegang tangan kanannya. Ia bisa melewati semuanya karena Tuhan pegang kendali di dalam hidupnya. Saudara, mungkin saat ini kita mengalami kondisi seperti Asaf. Di dalam pergumulan yang berat, masalah demi masalah terus bertubi-tubi datang menimpa kita. Iman kita sedang diuji. Bahkan mungkin kita hampir diambang keputusasaan. Tetapi saudara, saya mau katakan kepada kita semua, tetaplah untuk percaya dan yakin bahwa Tuhan pegang tangan kanan kita. Tuhanlah yang memegang kendali di dalam hidup kita. Tetaplah selalu dekat dengan Tuhan. Tetaplah selalu berharap kepada Tuhan. Biarkan setiap nasihatnya selalu menuntun kehidupan kita. Dan pada akhirnya, seperti Asaf, Tuhan pun mengangkat kita kembali dan memulihkan kita kembali. Amin. Saudara, kita harus yakin ini. Di saat-saat kita menghadapi pergumulan yang berat, tetaplah yakin Tuhan pegang tangan kita. Tuhan pegang kendali di dalam hidup kita. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat kepada kita, tetapi Tuhanlah yang akan terus menopang kehidupan kita. Asaf dipulihkan oleh Tuhan.
asap diangkat kembali oleh Tuhan. Karena asap selalu dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kehidupannya kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah melalui apa yang dialami oleh asap, walaupun dia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan menjadi orang percaya, tetapi dia boleh mengalami kebangkitan. Tuhan akan memulihkan kembali hidupnya. Demikian pula dengan kami. Jika saat ini kami ada di dalam pergumulan yang tidak bisa kami ceritakan kepada orang lain, kami hanya bisa cerita kepada Tuhan. Biarlah pergumulan itu yang menjadi bagian di dalam hidup kami. Kami bisa lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memulihkan kami pada waktunya. Tuhan akan menopang dan mengangkat kami kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman-Mu. Tuhan akan terus menopang hidup kami. Peganglah tangan kanan kami Tuhan. Dan jangan pernah Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk berjuang dan terus kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan.